Pemirsa, pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan masyarakat yang paling penting. Nah, itulah tujuan dari produk asuransi, yaitu menjamin kebutuhan masyarakatnya di masa depan. Lalu dari mana kita akan memulainya? Asuransi pendidikan atau asuransi kesehatan? Bersama saya Chandra Dewi, Anda kembali menjumpai saya di Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife saat ini, saya telah bersama Bapak Rusli Chan, Head of Agency Distribution dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi, Pak Rusli. Selamat pagi, Chandra. Terima kasih kehadirannya, Pak. Ini langsung saja, kalau kita berdasarkan skala prioritas, Pak, pendidikan atau kesehatan, karena keduanya sama-sama kebutuhan yang secara umum sama pentingnya ya, Pak ya? Betul, asuransi adalah satu hal yang penting untuk kita miliki. Tapi tentunya pada saat kita ingin memiliki asuransi, kita harus memprioritaskan sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, untuk melihat apakah skala prioritas asuransi pendidikan duluan atau asuransi kesehatan, ada beberapa hal atau faktor yang harus kita perhatikan. Ya. Tentunya salah satu faktor yang paling penting itu adalah apakah saya berkeluarga dan sudah punya anak. Betul. Sehingga faktor itu akan menjadi penting bagi saya untuk memilih asuransi, memprioritaskan asuransi pendidikan terlebih dahulu tentunya. Selain itu juga ada beberapa hal atau faktor yang harus kita lakukan, yaitu kita harus evaluasi apa program asuransi atau perlindungan asuransi yang sudah kita miliki, mana yang belum kita miliki. Itu adalah evaluasi yang harus kita lakukan pertama. Selain itu ada beberapa faktor hal lain yang harus kita perhatikan, antara lain adalah tentunya keadaan kesehatan kita. Ya. Dimana kalau seandainya kita itu merasa sangat confident atau percaya diri dari segi usia kita masih muda, gaya hidup kita teratur, makanan kita jaga, olahraga kita teratur, serta yang paling penting adalah kita tahu misalnya riwayat kesehatan keluarga kita itu sangat baik. Tentunya dalam hal ini yang harus kita prioritaskan adalah asuransi pendidikan kalau bagi yang punya anak. Ya. Di sebaliknya, kalau seandainya dalam keadaan sebaliknya di mana saya tahu bahwasanya keadaan kesehatan atau kita memiliki riwayat kesehatan keluarga yang mengganggu, yang sudah sangat jelas, maka otomatis keadaannya berbalik dan prioritasnya menjadi asuransi kesehatan. Menimbang salah satunya juga adalah di mana harga pengobatan atau biaya pengobatan itu makin lama makin mahal. Maka kita perlu satu program perlindungan asuransi kesehatan. Bagi mereka yang mungkin baru mulai berkeluarga ini Pak Rusli ya, kiranya mana yang harus didahulukan? Terlebih jika dia sudah baru memiliki anak, namun juga memiliki riwayat kesehatan penyakit kritis misalnya dari orang tuanya, yang mana yang harus didahulukan? Untuk hal ini tentunya kedua-dua hal itu penting, ya, di mana asuransi pendidikan juga penting, asuransi perlindungan kesehatan juga sama pentingnya. Tentunya dalam hal ini harus membuat skala prioritas, dan tentunya juga antara kebutuhan skala prioritas tersebut juga harus diseimbangkan dengan kemampuan. Untuk hal itulah maka diperlukan adanya advice dari penasehat keuangan ataupun agen asuransi yang berlisensi. Oke, jika saya misalnya masih single Pak, atau barangkali belum menikah, kiranya mana yang harus saya dahulukan? Padahal asuransi kesehatan saya sudah mendapatkan juga dari kantor. Asuransi itu berbagai jenis tentunya. Kalau seandainya saya itu sudah memiliki asuransi kesehatan dari kantor, tentunya ini hal yang positif. Saya harus juga menilai apakah asuransi kesehatan yang diberikan itu sudah cukup memadai atau tidak. Jadi kalau sebelum cukup untuk memadai dari segi perlindungannya, maka saya perlu memiliki asuransi tambahan. Nah Pak Rusli, pada kaitannya jika saya sudah memiliki anak, sudah berkeluarga, namun saya juga selama ini sudah memiliki asuransi jiwa, apa perlu saya beli asuransi pendidikan juga? Tidakkah cukup dengan tabungan pendidikan? Setiap program asuransi itu mempunyai tujuan. Tentunya asuransi pendidikan itu juga bertujuan untuk memastikan tersedianya dana pada saat dibutuhkan untuk pendidikan anak. Sebagai orang tua yang sudah memiliki anak, walaupun saya sudah punya program asuransi jiwa, tentunya asuransi pendidikan menjadi penting bagi saya untuk saya miliki. Oke, jadi semuanya tergantung pada prioritas masing-masing ya Pak ya. Itu yang bisa mungkin didiskusikan lebih lanjut dengan agen yang berlisensi AJI atau perencanaan keuangan. Baik, Pak Rusli, terima kasih atas waktunya, bermanfaat sekali informasinya. Dan demikianlah Cerdas 5 Menit pada edisi hari ini, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Saya Chandra Dewi, sampai jumpa.